Halo Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung dan menonton video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel Lansia Wajib Sehat, selamat datang di rumah kita. Bersama tempat kita akan membahas berbagai tips dan ilmu penting untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup yang optimal. Khususnya di usia emas, sebagai seorang dokter, saya tahu betul bahwa salah satu kekhawatiran terbesar kita seiring bertambahnya usia adalah menurunnya fungsi otak atau yang sering kita sebut pikun. Mungkin Anda juga pernah bertanya-tanya, apakah penurunan daya ingat ini normal? Bisakah kita mencegahnya? Memang benar, ada kecenderungan alami pada tubuh kita untuk mengalami perubahan seiring waktu. Namun, penting untuk dipahami bahwa apa yang sering kita sebut sebagai pikun atau penurunan fungsi kognitif yang signifikan bukanlah takdir yang tak terhindarkan bagi setiap orang. Fakta, banyak kasus disebabkan oleh akumulasi kerusakan seluler dan peradangan kronis yang berlangsung bertahan-tahan. Proses yang sebenarnya bisa kita pengaruhi. Di video ini, saya ingin berbagi wawasan dari sudut pandang medis tentang bagaimana kita dapat secara proaktif menjaga otak kita tetap tajam dan berfungsi optimal. Kita tidak akan berbicara tentang obat-obatan atau prosedur rumit, melainkan tentang sesuatu yang sangat mendasar dan ada dalam kendali kita setiap hari. Pilihan sarapan pagi Anda. Ya, makanan pertama yang Anda masukkan ke dalam tubuh setelah bangun tidur memiliki kekuatan luar biasa untuk menutrisi, melindungi, dan bahkan meningkatkan kinerja otak Anda. Anggap saja ini sebagai resep sehat yang bisa Anda terapkan setiap hari untuk investasi jangka panjang pada kesehatan mental Anda. 5 sarapan murah yang terbukti cegah pikun. Wajib dikonsumsi lansia tiap hari. Makanan alami lansia. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini, dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Ya, jangan lupa juga untuk menyukai video ini, dan subscribe ke Lansia Wajib Sehat, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas mengapa otak kita rentan terhadap kepikunan. Kita perlu memahami bahwa otak, seperti organ tubuh lainnya, sangat rentan terhadap kerusakan jika tidak dirawat dengan baik. Proses kepikunan atau penurunan kognitif seringkali dipicu oleh 2 musuh utama, stres oksidatif dan peradangan kronis. Stres oksidatif terjadi ketika tubuh memiliki terlalu banyak radikal bebas molekul tidak stabil, yang merusak sel-sel yang diakibatkan oleh pola makan tidak sehat, paparan polusi, kebiasaan merokok, atau bahkan stres emosional yang berlebihan. Radikal bebas ini bisa menyerang sel-sel otak, merusak koneksi antar neuron, dan mempercepat penuaan otak. Selanjutnya, ada peradangan kronis. Ini bukanlah peradangan akut seperti saat Anda terluka, melainkan peradangan tingkat rendah yang berlangsung terus-menerus di dalam tubuh. Peradangan kronis ini bisa dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kurang tidur berkualitas, konsumsi gula berlebih yang memicu lonjakan insulin, hingga kurangnya aktivitas fisik yang membuat tubuh terus-menerus dalam kondisi waspada. Peradangan semacam ini dapat merusak pembuluh darah halus di otak dan bahkan secara langsung memengaruhi sel-sel saraf, mengganggu komunikasi antar neuron yang esensial untuk memori dan fungsi berpikir. Kombinasi stres oksidatif dan peradangan kronis inilah yang secara perlahan-lahan mengikis kemampuan otak kita. Mereka melemahkan koneksi sinaptik, merusak sel-sel otak, dan bahkan bisa memicu penumpukan plak protein abnormal yang menjadi ciri khas penyakit neurodegeneratif tertentu. Proses ini seringkali berlangsung tanpa kita sadari selama bertahun-tahun, hingga akhirnya gejala mulai muncul di usia senja. Inilah mengapa intervensi dini, terutama melalui nutrisi, menjadi sangat krusial. Melihat betapa kompleksnya mekanisme ini, Anda mungkin berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Jawabannya ada pada fondasi kesehatan kita, makanan, nutrisi di pagi hari. Mengapa pagi hari? Karena setelah berjam-jam tanpa asupan saat tidur, otak kita sangat membutuhkan pasokan energi dan nutrisi yang berkualitas. Sarapan yang tepat bukan hanya sekadar mengisi perut kosong. Ia adalah kesempatan emas untuk memberikan makanan yang diperlukan otak untuk memperbaiki diri, melindungi diri dari kerusakan, dan mempersiapkannya untuk berfungsi optimal sepanjang hari. Sarapan yang kaya antioksidan dan nutrisi antiinflamasi dapat membantu membersihkan radikal bebas yang merusak
dan meredakan peradangan. Ini berarti kita bisa membantu melindungi neuron-neuron kita yang berharga dan menjaga jalur komunikasi di otak tetap lancar. Selain itu, sarapan yang baik juga memastikan pasokan energi stabil ke otak, menghindari kabut otak atau kesulitan konsentrasi yang sering muncul akibat fluktuasi kadar gula darah. Jadi, mari kita manfaatkan momen sarapan ini sebaik mungkin. Rekomendasi sarapan cerdas untuk otak Anda berikut adalah 5 rekomendasi sarapan yang mudah dijangkau, murah, dan terbukti bermanfaat untuk mencegah pikun, serta takaran yang aman untuk semua lansia. Pertama, telur rebus. Telur adalah pembangkit tenaga nutrisi. Ia kaya akan kolin, nutrisi esensial yang sangat penting untuk pembentukan asetilkolin, sebuah neurotransmitter vital untuk daya ingat dan fungsi kognitif. Kolin membantu menjaga integritas membran sel otak dan mendukung transmisi sinyal saraf, yang sangat penting untuk proses pembelajaran dan memori. Selain itu, telur juga mengandung vitamin B6, B12, dan folat. Ketiga vitamin B ini bekerja sama untuk menurunkan kadar homocysteine dalam darah. Kadar homocysteine yang tinggi diketahui dapat merusak pembuluh darah, termasuk yang ada di otak, dan secara signifikan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular serta demensia. Dengan menjaga kadar homocysteine tetap rendah, kita membantu melindungi pasokan darah vital ke otak, memastikan oksigen dan nutrisi esensial dapat mencapai setiap sel otak. Saya sarankan untuk mengonsumsi 1 hingga 2 butir telur rebus setiap pagi. Telur rebus lebih baik karena tidak menambah lemak jenuh dari minyak goreng, sehingga lebih sehat untuk jantung dan pembuluh darah Anda, yang pada gilirannya akan berdampak baik pula pada kesehatan otak secara keseluruhan. Ini adalah cara sederhana, namun efektif untuk memberikan dorongan nutrisi pagi hari yang sangat dibutuhkan otak. Kedua, bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau bukan hanya lezat, tapi juga sangat bergizi dan merupakan makanan tradisional yang menyehatkan. Kacang hijau mengandung flavonoid dan antioksidan tingkat tinggi yang berperan penting dalam membersihkan radikal bebas di otak, melindungi sel-sel saraf dari kerusakan oksidatif yang bisa memicu penuaan dini pada otak. Antioksidan ini bertindak sebagai perisai pelindung bagi neuron-neuron kita. Selain itu, kacang hijau juga kaya akan magnesium, mineral yang dikenal dapat menenangkan sistem saraf dan memperkuat plastisitas otak, kemampuan otak untuk membentuk koneksi baru dan belajar dari pengalaman. Magnesium membantu dalam transmisi saraf yang efisien, mengurangi stres pada otak, dan mendukung proses memori jangka panjang. Kekurangan magnesium sering dikaitkan dengan penurunan kognitif. Ada pula kandungan seng yang esensial untuk memperbaiki komunikasi antar neuron. Seng berperan dalam berbagai proses enzimatis di otak, termasuk yang terlibat dalam neurogenesis, pembentukan sel otak baru, dan neurotransmisi. Untuk takarannya, Anda bisa mengonsumsi semangkuk kecil hingga sedang bubur kacang hijau tanpa santan berlebihan, dan gunakan gula merah secukupnya sebagai pemanis, atau bahkan tanpa gula sama sekali jika Anda bisa, untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Ketiga, tempe kukus atau bacem. Tempe adalah harta karun probiotik alami dan nutrisi penting lainnya yang sering disebut superfood asli Indonesia. Mengandung probiotik alami, tempe membantu menjaga kesehatan usus kita. Dan perlu Anda tahu bahwa ada hubungan dua arah yang kuat yang disebut sumbu usus otak. Usus yang sehat berarti penyerapan nutrisi yang lebih baik, produksi neurotransmitter yang lebih seimbang, dan pengurangan peradangan sistemik yang dapat memengaruhi otak. Selain itu, tempe juga kaya akan isoflavon, antioksidan kuat yang tidak hanya melindungi otak, tetapi juga meningkatkan aliran darah ke otak. Peningkatan aliran darah ini memastikan otak mendapatkan pasokan oksigen dan glukosa yang cukup untuk berfungsi optimal, serta membantu menghilangkan produk limbah. Isoflavon juga memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat melindungi sel-sel otak dari kerusakan kronis. Mineral seperti mangan dan tembaga yang ada pada tempe juga membantu produksi neurotransmitter penting seperti dopamin dan serotonin yang berperan dalam mood, motivasi, dan fungsi kognitif. Daripada digoreng, saya sangat merekomendasikan tempe kukus atau bacem untuk mempertahankan nutrisinya secara maksimal dan menghindari lemak trans yang tidak sehat dari proses penggorengan. Konsumsi 2-3 potong ukuran sedang setiap hari untuk mendapatkan manfaat optimalnya. Keempat, ubi jalar ungu atau oranye. Ubi jalar
adalah sumber karbohidrat kompleks yang luar biasa untuk otak, memberikan energi yang berkelanjutan tanpa memicu lonjakan gula darah yang drastis. Ubi ungu khususnya kaya akan antosianin, antioksidan kuat yang memberikan warna ungu pada ubi. Antosianin ini terbukti melindungi neuron dari peradangan dan stres oksidatif, dua pemicu utama kerusakan otak. Sementara itu, ubi jalar oranye adalah sumber beta-karoten yang fantastis, yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A, antioksidan lain yang melindungi sel otak dari kerusakan radikal bebas. Beta-karoten juga penting untuk kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh. Kombinasi antioksidan ini menjadikan ubi jalar makanan pelindung otak yang sangat baik. Keduanya menyediakan energi yang stabil dan berkelanjutan bagi otak berkat kandungan seratnya yang tinggi. Serat membantu memperlambat penyerapan gula, sehingga menghindari kabut otak akibat fluktuasi energi. Disarankan mengonsumsi satu buah ubi jalar ukuran sedang yang dikukus atau direbus sebagai bagian dari sarapan Anda. Ini adalah cara sederhana dan alami untuk memberikan energi berkualitas tinggi untuk otak Anda. Kelima, teh hijau. Jangan remehkan secangkir teh hijau di pagi hari. Minuman kuno ini telah lama dikenal manfaat kesehatannya, dan kini ilmu pengetahuan modern semakin menguatkan perannya untuk kesehatan otak. Teh hijau mengandung senyawa unik seperti altanin, sebuah asam amino yang memberikan efek menenangkan, namun tetap menjaga kewaspadaan. Ini membantu Anda merasa lebih fokus dan tenang tanpa kegelisahan yang sering timbul dari konsumsi kafein berlebih. Yang lebih penting lagi, teh hijau kaya akan EGCG, epigayokateshin gayate, antioksidan super kuat yang secara aktif melindungi sel otak dari kerusakan oksidatif dan peradangan. EGCG juga telah diteliti kemampuannya dalam mencegah pembentukan plak beta amiloid, yang merupakan salah satu ciri khas penyakit Alzheimer. Ini menunjukkan potensi teh hijau dalam pencegahan kondisi neurodegeneratif. Teh hijau juga mengandung kafein ringan yang bisa memberikan dorongan energi tanpa efek samping yang mengganggu. Untuk mendapatkan manfaat maksimalnya, seduh teh hijau Anda dengan air panas tidak mendidih dan hindari penambahan gula. Gula dapat memicu peradangan dan merusak sel otak, sehingga membatalkan sebagian manfaat teh hijau. Nikmati satu cangkir besar setiap pagi sebagai bagian dari rutinitas sehat Anda. Tentu, ini adalah versi yang lebih panjang dari teks yang Anda berikan, dengan penambahan detail dan penjelasan lebih lanjut, pelengkap sempurna untuk otak Anda. Lebih dari sekadar sarapan, tentu saja, sarapan saja tidak cukup. Untuk menjaga otak tetap sehat, tajam, dan mencegah penurunan kognitif serta kepikunan, kita perlu mengadopsi gaya hidup sehat secara keseluruhan. Ingatlah bahwa semua aspek kesehatan saling terhubung dan bekerja sama untuk optimalisasi fungsi tubuh dan pikiran kita. Mengabaikan satu aspek saja bisa mengganggu keseimbangan keseluruhan. Pertama, cukup minum air putih. Fondasi hidrasi otak ini terdengar sederhana, namun sering diabaikan. Otak kita terdiri dari sekitar 75% air. Jadi tidak mengherankan jika hidrasi yang cukup sangat penting untuk kinerjanya. Dehidrasi, bahkan yang ringan sekalipun, bisa memengaruhi konsentrasi, daya ingat jangka pendek, dan mood Anda secara signifikan. Ketika tubuh kekurangan cairan, volume darah berkurang, yang berarti aliran darah ke otak juga menurun. Ini bisa menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan kesulitan berpikir jernih. Pastikan Anda minum minimal 6-8 gelas air bersih setiap hari, atau sesuaikan dengan tingkat aktivitas Anda untuk menjaga otak tetap terhidrasi dan berfungsi optimal. Anda bisa membuat air putih lebih menarik dengan menambahkan irisan lemon, mentimun, atau daun mint. Kedua, aktif bergerak. Olahraga adalah makanan untuk otak. Anda tidak perlu menjadi atlet profesional atau berlari maraton. Cukup jalan pagi selama 20-30 menit setiap hari. Olahraga secara teratur adalah salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kesehatan otak. Aktivitas fisik meningkatkan aliran darah ke otak, yang berarti lebih banyak oksigen, glukosa, dan nutrisi mencapai sel-sel otak. Selain itu, olahraga merangsang produksi brain-derived neurotrophic factor (BD), sebuah protein yang dijuluki pupuk bagi otak. BDNF merangsang pertumbuhan sel-sel otak baru, meningkatkan plastisitas otak, kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi, dan mengurangi peradangan sistemik yang bisa merusak sel-sel saraf. Ketiga, latih otak setiap hari. Neurobics untuk pikiran,
Sama seperti otot tubuh, otak kita butuh latihan agar tetap kuat dan fleksibel. Proses ini disebut neurobics, yaitu aerobik untuk sel saraf. Isi teka-teki silang, sudoku, atau puzzle, membaca buku, belajar keterampilan, atau bahasa baru. Bermain board game yang menantang pikiran seperti catur atau Scrabble, atau bahkan mencoba rute baru saat bepergian ke tempat kerja bisa menjadi stimulasi mental yang efektif. Stimulasi mental yang terus-menerus membantu mempertahankan koneksi saraf yang ada dan membentuk yang baru, menciptakan cadangan kognitif yang bisa melindungi otak dari kerusakan di masa depan. Keempat, bersosialisasi, menghubungkan pikiran dan hati. Rasa sepi dan isolasi sosial sering dikaitkan dengan peningkatan risiko depresi, kecemasan, dan penurunan kognitif. Manusia adalah makhluk sosial, dan interaksi dengan orang lain sangat penting untuk kesehatan mental dan otak kita. Tetaplah terhubung dengan keluarga dan teman-teman. Bergabung dengan klub atau komunitas yang memiliki minat yang sama, atau menjadi sukar. Interaksi sosial merangsang berbagai area otak yang terlibat dalam bahasa, emosi, memori, dan pengambilan keputusan, serta membantu mencegah kemunduran kognitif. Kelima, cukup tidur. Proses peremajaan otak. Tidur adalah waktu emas bagi otak untuk membersihkan diri dari sampah metabolik yang terakumulasi sepanjang hari. Selama tidur nyenyak, sistem limfatik otak bekerja untuk menyapu limbah beracun, termasuk plak amyloid beta yang terkait dengan penyakit Alzheimer. Tidur juga berperan penting dalam mengonsolidasi memori, mengubah informasi dari memori jangka pendek menjadi jangka panjang. Kurang tidur kronis dapat memicu peradangan, meningkatkan stres, dan merusak sel-sel otak. Usahakan tidur 7-8 jam berkualitas setiap malam dengan menciptakan rutinitas tidur yang teratur dan lingkungan yang nyaman. Keenam, kelola stres, meredakan badai kortisol. Stres kronis dapat membanjiri otak dengan hormon kortisol, yang jika kadarnya terlalu tinggi dalam jangka panjang dapat merusak sel-sel di hipokampus, area otak yang penting untuk memori dan pembelajaran. Temukan cara sehat untuk mengelola stres, seperti meditasi, yoga, menghabiskan waktu di alam, mendengarkan musik, menulis jurnal, atau menekuni hobi yang Anda nikmati. Mengurangi stres adalah investasi langsung untuk kesehatan otak jangka panjang. Menjaga koneksi saraf tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Dengan mengintegrasikan keenam pilar ini dalam gaya hidup sehari-hari, Anda tidak hanya merawat otak, tetapi juga seluruh tubuh Anda, menciptakan fondasi yang kuat untuk kehidupan yang lebih sehat dan lebih bahagia. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, bisa kita rangkum bahwa pencegahan kepikunan dan menjaga kesehatan otak bukanlah sesuatu yang rumit atau harus mahal. Semua dimulai dari piring sarapan Anda setiap pagi dengan pilihan-pilihan sederhana namun kuat seperti telur rebus, bubur kacang hijau, tempe kukus, ubi jalar, dan teh hijau. Makanan-makanan ini adalah gudang nutrisi, antioksidan, dan senyawa anti-inflamasi yang secara aktif melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat stres oksidatif dan peradangan kronis yang saya jelaskan sebelumnya. Penting untuk diingat bahwa kepikunan bukanlah proses yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan evolusi perlahan akibat akumulasi kerusakan pada tingkat seluler. Dengan mengonsumsi makanan yang tepat, kita memberikan otak kita alat yang dibutuhkan untuk memperbaiki diri, mempertahankan koneksi saraf yang kuat, dan bahkan membangun koneksi baru. Ini adalah investasi jangka panjang yang murah, namun sangat berharga bagi masa depan kognitif kita, memungkinkan kita untuk tetap mandiri dan menikmati hidup sepenuhnya. Selain nutrisi, jangan lupakan pilar-pilar gaya hidup sehat lainnya. Hidrasi yang cukup, aktivitas fisik rutin, stimulasi mental, interaksi sosial, tidur berkualitas, dan manajemen stres yang baik. Semua ini bekerja sinergis untuk menciptakan lingkungan optimal bagi otak Anda, agar tetap sehat dan tajam hingga usia lanjut. Mengabaikan salah satu aspek ini bisa melemahkan upaya Anda yang lain. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda sudah siap untuk mengaplikasikan tips-tips ini dalam kehidupan sehari-hari? Saya sangat berharap demikian. Sekarang, mari kita renungkan sejenak kebiasaan buruk apa yang mungkin masih Anda lakukan dan bisa mulai Anda hindari demi kesehatan otak Anda. Mungkin mengurangi konsumsi gula berlebihan, berhenti merokok, atau mencoba tidur lebih awal dan lebih teratur. Dan yang terpenting, jangan simpan informasi berharga ini untuk diri sendiri. Saya mendorong Anda untuk
membagikan video ini kepada teman lansia Anda, kepada keluarga, atau siapapun yang Anda sayangi. Mari kita bersama-sama menyebarkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan otak sejak dini. Ingat, yang sehat adalah kunci untuk hidup yang berkualitas dan penuh kebahagiaan di usia berapapun. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Anda selalu sehat dan berbahagia.